sebanyak 32.000, di mana yang 31.250 itu khusus. Menu MBG disorot, orang tua malah dituding rewel. Oknum kepala dapur SPPG diduga intimidasi lewat WhatsApp. Seperti ini kan, jadi untuk Mbak Revita pribadi saya minta maaf, dan untuk mewakili dapur MBG kita juga saya minta maaf juga. Now it's taking all night. Now it's taking all night. It boils my blood. It boils my blood. You feel the same? I can see it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Clipper Kampung. Di sini kita akan membahas video-video yang sedang viral ya, yang hangat untuk kita bicarakan. Yang pertama datang dari Kepala MBG. Tapi sebelum kita melihat videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Nah, kemudian ini barangkali yang perlu dijelaskan kepada Ibu Bapak sekalian terkait dengan status kepegawaian Badan Gizi Nasional untuk 3 komponen pegawai Badan Gizi Nasional di setiap SPPG. Jadi kami sudah melakukan rekrutmen dan tes untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 1 sebanyak 2.080 yang sudah menjadi ASN terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025, dan kemudian pada tahap 2 kami sudah melakukan seleksi sebanyak 32.000, di mana yang 31.250 itu khusus, itu adalah seluruh kepala SPPG yang dididik melalui Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, dan kita buka untuk umum 750, di mana kemudian diisi oleh akuntan sebanyak 375 dan tenaga gizi 375, dan mereka sudah melakukan pendaftaran, kemudian tes dengan komputer assist test, dan kemudian mereka sekarang dalam tahap pengisian daftar riwayat hidup dan pengusulan nomor induk PPK, sehingga diperkirakan mereka akan menjadi PPK mulai tanggal 1 Februari 2026. Kemudian kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk melakukan seleksi PPK tahap 3 dan 4, dan kita akan buka nanti secara umum dengan jumlah formasi masing-masing 32.460. Ini berita yang mengejutkan juga ya, datang dari Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Dadan Hindayana, bahwasannya beliau akan mengangkat 32.000 ya tenaga P3K. Yuk, sebelum masuk ke sana kita lihat dulu. Belum ada setahun proyek jalan tiba diangkat ASN. Guru yang jelas berjasa malah nggak tahu nasibnya. Dari Hendra Liu. Dari Kastanise, berarti Kepala SPPG, akuntan, dan ahli gizi berstatus ASN Badan Gizi Nasional. Dari Pap Rasel Store, banyak guru honorer, keadilannya di mana? Dari Rams 12, misal tahun 2009 nggak dilanjutin, terus dikemanain itu? Masuk akal juga ya. Masuk akal juga. Iya juga ya. Kira-kira kalau 2029 itu kegiatan MBG tidak dilanjut, mereka pekerja P3K yang akan diangkat 32.000 itu nanti bagian apa di 2029 kalau ini tidak dilanjut ya? Pertanyaannya, mereka akan kemana? Yang tahu silakan komen di bawah. Ini menarik juga, ini masih tentang seputaran makanan gizi, makanan bergizi gratis. Yuk kita cek. Selanjutnya datang lagi tentang MBG ya. Ini masih seputaran MBG. Ini ada di Fakta Lambar, berita 16 Januari 2026. Menu MBG disorot, orang tua malah dituding rewel. Oknum kepala dapur SPPG diduga intimidasi lewat WhatsApp. Nextnya ini apa nih? Fakta itu ya. Gak usah sok bijak,
Kalau nggak mau apa ya, kalau nggak mau apa-apa mending diam. Kalau ada masalah boleh ngadu ke pihak sekolah, jangan buat SW. Yuk kita lihat dari komentar-komentar netizen. Ada dari Encik Lila, menu seikhlasnya itu. Kita dari Nduk Fitri, bentar lagi viral nasional ini mah. Ikan asin itu, emang itu bergizi ya? Makin kesini makin kesana. Ngasih menu diet kah? Tuh, geliin tenggorokan ini mah. Geliin tenggorokan. Ada ya makanan yang geliin tenggorokan. Yaitu datang dari Lampung Barat. Setelah itu, setelah kita lihat tadi, ini apa namanya, tim dari dapur MBG datang. Terutama untuk kami juga, saya minta maaf karena tadi sempat mengintimidasi dengan alasan saya membela dapur saya. Ternyata emang dapur saya salah. Ya. Dan tadi juga saya sempat video Mbak Revita karena itu sebenarnya mau saya tunjukkan dari saya itu biar agar SPP saya ini bisa meluruskan. Soalnya kalau saya ngomong ke dia apa yang diomong Bapak tadi kan panjangan Om. Kalau dia langsung dengerin, aku sering kayak gitu. Biar SPP itu dengar. Gimana caranya dia untuk melerai ini, gitu kan? Entah itu dalam chatting ataupun video, biasanya saya langsung kasih ke SPP. Dia menangani. Kalau saya jujur emang tidak ada pengalaman untuk hal-hal seperti ini kan. Jadi untuk Mbak Revita pribadi saya minta maaf, dan untuk mewakili dapur KDG kita juga saya minta maaf juga karena jujur itu di bawah kendali saya, di bawah kendali ahli gizi saya, di lolos dari pengawasan SPPI saya menu segitu itu emang tidak pantas. Oke, itulah tadi ya dari klarifikasi dari pemilik dapur MBG Sekincau ya. Dia minta maaf, akui menu tak layak dan klarifikasi dugaan intimidasi. Tetapi tidak sampai di situ saja. Kita melihat juga dari organisasi masyarakat Pemuda Lampung Barat Bersatu secara resmi telah melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Kecamatan Sekincau di Kejaksaan Negeri Lampung Barat Selasa 20.01.2026. Laporan tersebut disampaikan bentuk komitmen PLB dalam mengawal transparansi akuntabilitas program nasional yang menyentuh langsung kebutuhan dasar anak-anak. PLB menilai dugaan mengurangi porsi dan kualitas makan MBG bukan persoalan sepele, melainkan menyangkut hak dasar anak dan hajat hidup orang banyak. Ketua Umum PLB Tengku Wahyu menegaskan bahwa program MBG menggunakan uang negara bersumber dari pajak rakyat, sehingga pengelolaan wajib diawasi secara ketat oleh publik. Ini bukan masalah pribadi atau kelompok tertentu, ini menyangkut kepentingan banyak orang, menyangkut masa depan anak kita, karena masyarakat harus kompak berani bersuara dan tidak takut ketika menemukan penyimpangan, tegas Tengku Wahyu. Ya, itu dari Fakta Lambar. Ya, itu tadi masih seputaran tentang MBG, bagaimana kita melihat ada intimidasi ya kepada wali murid tentang MBG ini. Tapi sudah ditindak dan sudah dilaporkan di Kejaksaan Lampung Barat ya. Selanjutnya kita akan masuk ke pemberitaan di Jawa Barat tentang perbedaan jalan antar Jawa Barat dan juga Banten. Yuk kita lihat. Oke. Miliar itu kan sedang berjalan ini sekarang. Nah ini. Halo Le, proyek kita yang 2 miliar itu kan sedang berjalan ini sekarang. Nah ini sedang kupantau ini Le. Iya Le.
Tapi tolong dulu nanti belikan rokok sebungkus ya, sama nasi bungkus pakai telur dadar. Nggak bawa duit aku. Sudah kau Lek. Kalau udah cair nanti ku ganti semuanya. Nah, belikan aja pun kau susah. Halo Lek. Proyek kita yang 2 miliar itu kan sedang berjalan ini sekarang. Ini perbedaan jalan di Jawa Barat, di perbatasan antara Jawa Barat dan juga Banten. Tanpa berlama-lama kita lihat dari sudut pandang netizen. Yang pertama datang dari Daos, Teu adil Pak Dedi mah kami Kabupaten Lebak can dibangun. Mungkin kurang lebih artinya ini nggak adil Pak Dedi, kami Kabupaten Lebak belum dibangun. Dari Adrian, lihat perbatasan Jabar, Jateng aja udah kaget lihat bedanya, tapi lebih kaget lagi lihat perbatasan Jabar Banten. Dari Adrian, mau lihat perbatasan Jabar Jateng udah kaget. Tapi pas lihat Jabar Banten lebih kaget lagi katanya. Kaget. Banten itu bersatu dengan alam, makanya nggak diaspal dan hot mix. Tera Bitia. Dari Danan Jaya, kaya perbatasan antar negara. Versi Riza Aditya, gubernurku nonton ini enggak ya? Hayo dong marah, tunjukkan Banten lebih maju. Dari Al Hendrik 008, kebayang nggak pas bawa motor dari Bogor kenceng banget 80 km masuk ke Banten lolos rem nggak gurusuk nubruk rumah terpal. Hadeh. Ya itulah tadi pemberitaan tentang seputaran yang lagi viral-viral ya. Terus dibantu channel Clipper Kampung untuk terus berkembang dengan cara komen, like, dan juga subscribe agar terus berkembang dan menyajikan berita-berita terkini. See you next again. Assalamualaikum.